Teman-teman, rupiah baru saja tembus angka 17.845 dan banyak orang yang masih bisa mentertawakan angka ini karena mereka mengatakan ini merepresentasikan hari kemerdekaan Indonesia. Tapi saya perlu ingatkan teman-teman, angka 17.845 ini justru memberikan kita warning yang sangat keras bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis finansial yang nyata. Jika teman-teman adalah pengusaha, investor, trader, atau bahkan masyarakat pada umumnya, kalian wajib nonton video ini sampai selesai karena saya akan bahas menggunakan data seberapa besar mengkhawatirkannya kondisi Indonesia sekarang dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk beberapa bulan ke depan jika rupiah tembus angka 20.000. Pastikan nonton video ini sampai selesai. Berikutnya ini mengenai rupiah yang kembali mencatat rekor terendahnya terhadap dolar sepanjang sejarah. Per pagi tadi rupiah menembus level psikologis 17.600 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah makin jatuh hingga ke level 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah kembali melemah hingga sempat menyentuh angka 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pemirsa, nilai tukar rupiah di luar negeri semakin tertekan hingga hampir menyentuh level 17.900 per dolar Amerika. Jadi kalau ketimbang krisis yang terjadi di COVID, lebih mengerikan itu daripada yang nanti akan datang. Jauh lebih ngeri ini sih sebenarnya. Yang nanti nih. Iya. Kalian masih ingat bahwa BI sudah membatasi masyarakat Indonesia untuk tukar rupiah ke currency mata uang asing sebesar 25.000 US dollar. Penduduk Indonesia sekarang ada di 280 juta manusia. Anggap saja hanya 1% penduduk yang benar-benar kaya dan mampu menukar rupiahnya secara rutin menjadi US dollar. Artinya kita kalikan 25.000 US dollar dengan 2,8 juta penduduk, maka muncul sebuah angka 1.250 triliun rupiah. Dan kalau kita kalikan ini 3 bulan ke depan, maka angka 3.750 triliun rupiah berpotensi keluar menjadi currency lain. Dan teman-teman perlu tahu cadangan devisa Indonesia ada di angka 146 miliar US dollar. 1 miliar US dollar sama dengan 17,8 triliun rupiah. Artinya teman-teman, kalau 3 bulan ke depan 1% penduduk Indonesia terus menukarkan rupiah hanya angka 25.000 USD, maka cadangan devisa kita itu bahkan gak cukup untuk menstabilisasikan nilai tukar rupiah. Gak cukup teman-teman. Itu kita baru asumsikan 1% penduduk ya. Bagaimana kalau 3%, 5% atau bahkan lebih. Jadi kita harus bagaimana nih? Teman-teman, diversifikasi bukan lagi sebuah opsi. Lakukan dari sekarang. Jika teman-teman asetnya sekarang hanya dalam bentuk rupiah, pertimbangkan untuk lakukan diversifikasi sebanyak-banyaknya. Tidak harus hanya dalam bentuk US dollar. Dalam bentuk currency lain boleh seperti Australian dollar, bahkan Swiss franc, masih ada Malaysian ringgit, ataupun Singaporean dollar. Atau teman-teman bisa juga diversifikasi ke emas. Dan kali ini tujuannya bukan untuk ditradingkan teman-teman, tetapi menjaga aset teman-teman sekalian. Karena kalau sampai kepanikan terjadi dan rupiah kita jebol, maka teman-teman asetnya masih akan terjaga. Teman-teman, kita kalau membandingkan dengan kondisi di tahun 98, pada saat terjadi ekonomi krisis, apa yang sebenarnya terjadi dengan financial banking system kita? Banyak yang collapse kan teman-teman. Tapi pada saat itu terjadi yang namanya bailout. Itu pemerintah menyelamatkan sistem perbankan di Indonesia. Jadi di bailout sehingga nasabah-nasabahnya masih bisa dibalikin duitnya. Dan teman-teman tahu, sekarang sistemnya sudah berubah. Ada yang namanya LPS dan itu hanya menjamin 2 miliar rupiah per bank. Dan kalau sistem perbankan kita sampai collapse teman-teman, itu tidak bisa lagi di bailout karena sudah ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 yang dimana pemerintah menghimbau tidak mau menggunakan bailout, melainkan sistemnya bail-in. Perbankan harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau masih ada aset, asetnya harus dijual untuk mengembalikan duit-duit nasabah. Dan kalau itu sudah habis, ya nasabahnya tidak ada tersisa. Jadi 2 miliar dijamin oleh LPS, sisanya ya dibalikin oleh bank itu sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah ada potensi bahwa Indonesia bisa kembali mengalami bank run? Kalau bagi saya kemungkinannya akan sangat kecil karena
Ekonomi Indonesia sudah jauh lebih baik dibanding tahun 98. Sistem perbankan kita sudah jauh lebih kuat dibanding tahun 98. Tapi teman-teman, gejala sekarang itu baru permulaan. Asing masih terus berjualan dari Indonesia. Mau itu obligasi, mau itu saham yang dimana sudah terus keluar triliunan rupiah dalam hitungan bulanan, dan itu membuat rupiah kita terus ambruk ke bawah. Lalu ada katalis apa nih yang membuat rupiah bisa terus jebol sehingga tembus angka 20.000? Sampai detik ini, kepercayaan investor terhadap Indonesia bisa dibilang all time low. Orang takut berinvestasi karena ketidakpastian hukum dan juga kebijakan yang terus berubah-ubah. Belum lagi banyak program baru yang mendadak muncul, belum di stress test, tiba-tiba sudah mau dilaksanakan. Contohnya, Danantara Sumber Daya Indonesia yang cuma diberi waktu beberapa bulan untuk persiapan. Itu padahal banyak sekali orang-orang yang involved dari ekspor import. Contohnya seperti para buyer, mereka harus menyesuaikan lagi nih bagaimana kalau nanti dipegang pemerintahan. Lalu apakah mereka harus melakukan due diligence tambahan untuk para sawit dan juga batu bara yang akan mereka beli bukan lagi dari swasta. Dengan begitu banyak kebijakan-kebijakan baru yang mendadak muncul dan langsung diberlakukan, itu membuat investor jadi was-was dan akhirnya apa? Mereka menghentikan niat untuk berinvestasi di Indonesia, dan orang-orang yang sudah terlanjur investasi mengurangi porsi investasinya, dan akhirnya apa? Bonds kita jatuh, rupiah kita jatuh, IHSG kita ambiar, teman-teman. Jadi ada faktor apa saja nih yang bisa memperburuk percepatan pelemahan rupiah? Yang pertama, seperti yang awal tadi saya bahas, jika masyarakat itu terus berjualan rupiah menjadi currency luar secara rutin untuk 3 bulan ke depan, itu cadangan devisa aja udah nggak cukup untuk nahan, teman-teman. Harus ada dorongan dari para masyarakat untuk membawa balik dolar-dolar mereka yang ada di negara asing. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka mau atau willing untuk melakukan hal itu jika kepastian hukumnya tidak begitu jelas? Dan faktor yang kedua tentunya adalah Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan full dilaksanakan pada tahun 2027 awal. Dan ini akan menciptakan ketidakpastian baru karena buyer-buyer asing mempertanyakan seberapa transparannya DSI ini. Nanti apakah akan ada muncul biaya tambahan baru untuk ekspor barang-barang dari Indonesia ke luar negeri. Karena dulunya dari swasta bisa langsung direct ke buyer, sekarang harus melalui administrasi dan birokrasi DSI. Dan ini bisa saja memperburuk persepsi dari negara asing dan membuat mereka mengecilkan exposure mereka terhadap rupiah. Dan kita masuk faktor yang ketiga, Koperasi Desa Merah Putih. Teman-teman wajib tahu bahwa Kopdes Merah Putih ini bukan cuma wacana. Kalau kita lihat secara niat, mungkin ada kebaikan di balik itu. Mau meningkatkan UMKM biar duit bisa berputar di desa dan seterusnya. Tapi coba teman-teman lihat pelaksanaannya dari Kopdes Merah Putih. Kenapa ada orang yang bisa meloloskan posisi-posisi Kopdes yang seperti ini? Coba teman-teman lihat. Yang pertama, KDMP yang dibangun berhadapan-hadapan. Ini di Kabupaten Wonogiri. Memang KDMP itu saling bersaing ya. Kalau Alfamart dan Indomaret pantes. Apa nggak mikir ya ini yang bangun? Mikirnya cuma proyek aja. Yang kedua di Kendal. KDMP dibangun di atas gunung. Yang ketiga, KDMP di tengah tambak. Kalau di tengah tambak gini siapa yang mau beli? Coba dipikir baik-baik. Kasihan desa yang harus bayar cicilan tiap bulan. Yang di tengah perkampungan saja belum tentu laku. Yang keempat, KDMP menghadap jurang. KDMP ini di Ngawi lucu banget. Kenapa sih menghadap jurang? Yang kelima, KDMP di ujung sawah yang sendirian. Nah ini pas. Yang keenam ini gila bro. KDMP dibangun di tengah jalan. Coba kalian pikir baik-baik. Tahuan kan kalau dibangun tanpa hati nurani. KDMP di Temanggung ini belum selesai dibangun, sudah diprotes warga, dicoret-coret sama warga. Warganya kritis banget, gak mau bayar cicilan dana desa untuk proyek yang gak jelas hasilnya. Yang ketujuh, KDMP menghadap kuburan. KDMP ini paling laris kalau menjelang puasa. Kalau hari biasa pembelinya ya demet atau pocong. Kalau ada Kopdes yang hadap ke kuburan, ada yang hadap ke jurang, teman-teman, dan juga bersebelahan, udah kayak Indomaret dan Alfamart, bagaimana nanti bisa memaksimalkan profit? Dan kalau profit mereka tidak terlihat dalam beberapa tahun ke depan, maka APBN kita akan tergerus semakin cepat. Coba kita hitung, 81.000 titik. Kalau satu cabang saja menggunakan 1 miliar sebagai modal utama, maka biaya untuk bangun Kopdes ini sudah memakan 80 triliun.
Lalu teman-teman, kalau kita bahas dari operational cost, kan setiap titik butuh biaya operasional, bayar gaji, bayar listrik, bayar air, dan lain-lain. Anggap saja satu titik menggunakan 12 juta per bulan. Dikali 81.000 titik teman-teman, setiap bulannya akan memakan triliunan rupiah. Jadi kalau teman-teman Kopdes ini dijalankan dengan asal-asalan dan tidak termonitor dengan baik, masalahnya akan semakin besar. Karena bank-bank himbara dan juga swasta itu sudah dihimbau untuk menyalurkan kredit ke Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau kooperasinya gagal, nggak cuma APBN kita yang digrogoti, nanti sistem perbankan kita bermasalah, sahamnya ikut jatuh, investor ikut rugi, ketakutan semakin besar, IHSG kita bisa semakin dibuang sama asing. Ini seperti bom waktu ya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini wajib dimonitor dengan baik karena terlalu besar resikonya kalau koperasi ini gagal. Dan faktor yang keempat yaitu adalah resiko kredit rating Indonesia diturunkan semakin besar. Pada saat awal tahun, outlook kita yang diturunkan menjadi negatif, kondisi Indonesia tidak seburuk ini. Dan di bulan Mei ini, rupiah kita sudah melemah sedemikian banyak. Dan ini memperkuat alasan mereka untuk menurunkan kredit rating Indonesia. Untuk sekarang kredit rating kita masih di triple B. Kalau turun menjadi triple B minus, kita sudah menjadi level terendah investment grade. Kalau kita sudah sampai triple B negatif, dana asing akan langsung auto cabut, bisa saja puluhan triliun. Mungkin dalam satu hari rupiah bisa melemah 300 sampai 500 perak dalam satu hari ya. Dan kalau sampai itu terjadi, kepanikan akan muncul teman-teman. Dan namanya kalau manusia sudah panik, yang tadi di awal saya asumsi 1% jualan rupiah bisa meningkat menjadi 5% atau 10% karena orang mau menyelamatkan aset rupiah mereka. Kalau sampai 10% penduduk Indonesia yang tukar rupiah menjadi currency lain, siapa yang mampu membendung arus jual rupiah tersebut? Dan yang poin terakhir teman-teman perlu sadari bahwa Amerika itu sebenarnya menginginkan menurunkan suku bunga, yang dimana Jerome Powell sudah digantikan dengan Kevin Warsh. Harapannya adalah Kevin ini mengikuti keinginan Trump supaya menurunkan suku bunga. Tetapi analis terbaru mengatakan bahwa market sedang menspekulasikan bahwa Amerika akan justru menaikkan suku bunga, dan 70% market yakin bahwa suku bunga akan naik di tahun 2026 ini. Kalau sampai Amerika menaikkan suku bunga di tahun 2026, teman-teman boleh lihat baik-baik rupiah akan jebol semakin dalam. Jadi kalau dari 5 poin itu saja kita lihat kompleksitinya itu sangat tinggi. Sampai Pak Purbaya ini masuk berita mengatakan dia aja sudah mulai stres. Kenapa dengan kondisi yang begitu baik rupiah bisa terus melemah? Dan kalau sampai menteri kita sudah mulai stres, teman-teman, artinya apa? Opsi untuk menyelamatkan rupiah itu sudah semakin sempit sehingga tidak lagi banyak pilihan. Itulah kenapa dia sampai mengutarakan stres. Jadi kita harus jaga baik-baik aset kita dengan mendiversifikasi. Ada 2 poin sensitif yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama adalah kita semua melihat bahwa nama George Soros itu jadi sering muncul di berbagai sosial media. Dan sekarang siapapun yang kelihatannya mengatakan Indonesia dalam masalah, itu langsung dicap bayarannya Soros. Dan saya nggak tahu siapa pelopornya yang membawa bahwa George Soros ini yang menghancurkan Indonesia. Tapi kita coba saja mengasumsikan ya bahwa asing atau bahkan George Soros itu ada ikut campur menghancurkan finansial Indonesia, yang dimana konspirasi mengatakan IMF pun kepingin Indonesia kolaps. Nah, anggap saja kalau itu benar teman-teman, kita nggak cukup loh cuma menunjuk tangan ke mereka. Persiapan apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau teman-teman cuma komentar bahwa itu adalah ulah asing tapi tidak melakukan apa-apa, bukankah itu semakin mengerikan? Kalau sampai asing ikut campur menginginkan Indonesia kolaps, bukankah kita harus justru semakin mempersiapkan diri? Kalau sampai mereka pull some strings, artinya mereka menyiram bensin di api yang sudah mulai muncul, bukankah rupiah bisa jebol semakin cepat lagi? Jadi sekarang perdebatannya bukan lagi antara apakah ini salah lokal atau salah asing, tapi persiapan apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga aset kita masing-masing. Saya juga baca banyak yang mengutarakan bahwa program-program pemerintah ini sangat
rawan korupsi. Nah, kita tidak tahu ya ini benar atau tidak, tapi coba kita berandai-andai. Anggap saja banyak yang korupsi di beberapa program pemerintah. Coba kalian bayangkan, mereka itu kan korupsi dalam bentuk rupiah. Kalau rupiahnya sampai terus melemah, mereka yang korupsi ini akan melakukan apa? Mereka akan tukar ke currency lain. Dan kalau mereka ikut-ikutan menukar rupiah menjadi currency lain, bukankah mereka mempercepat kehancuran nilai tukar rupiah? Teman-teman, kita justru dengan melihat kondisi Indonesia yang sekarang, kita bukan lagi membahas siapa biang kerok melemahnya nilai tukar rupiah, tapi sudah sejauh apa persiapan teman-teman. Karena dari seluruh data yang saya lihat dan analisa, kelihatannya sangat sulit untuk Indonesia bisa mempertahankan nilai tukar rupiah. Jadi teman-teman mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri, diversifikasi aset kalian masing-masing. Walaupun kondisi sekarang cukup baik bahwa minyak sudah di bawah angka 100, tapi angka ini masih jauh di atas hitungan subsidi energi Indonesia. Yang dulunya Indonesia tidak perlu takut dengan angka yang dekat 70 subsidi Indonesia terhadap energi, itu baik-baik saja. Tetapi dalam beberapa tahun ke depan kelihatannya subsidi energi akan terus membengkak karena harga minyak diprediksikan akan di atas 85 sepanjang tahun. Lalu kenapa banyak analis mengatakan minyak tidak bisa langsung turun ke angka 70? Pada saat peperangan terjadi, banyak titik-titik production oil itu dihancurkan ya, terjadi bencana ataupun dibom teman-teman, dan akhirnya ini akan mengganggu produksi minyak ke seluruh dunia. Jadi wajar kalau harga minyak akan tetap tinggi untuk beberapa tahun ke depan, dan artinya subsidi energi Indonesia akan terus besar untuk maybe 1-2 tahun ke depan. Kita sudah kelilit dengan bunga hutang, program yang begitu ambisius yang memakan anggaran begitu besar, dan perlu ada monitoring terhadap program-program tersebut karena program yang dijalankan tanpa ada monitoring itu bisa menghancurkan APBN. Dan belum lagi subsidi energi yang akan terus besar untuk beberapa tahun ke depan. Indonesia sudah kekurangan uang teman-teman. Dan buat teman-teman para trader dan investor IHSG, kalian harus sedikit berhati-hati sebelum main hajar di IHSG. Kalau sampai rupiah kita tembus angka 20.000, tidak menutup kemungkinan IHSG kita bisa jebol sampai 5.500 atau bahkan mencapai angka 5.000. Saya bikin video ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua ya. Saya membahas tentang data dan apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Karena kalau kalian hanya berdiam diri mendengar berita tanpa melakukan apa-apa, dan kalau sampai terjadi financial crisis di Indonesia, maka habislah harta kalian yang selama ini kalian simpan. Ngapain capek kerja hanya untuk melihat duit kalian menguap ke udara. Dan sebelum saya menutup video hari ini, saya ingin mengingatkan juga teman-teman, ada satu titik terang yang perlu kita semua genggam erat-erat, yaitu adalah setiap adanya bencana finansial krisis pada saat ekonomi terjadi reset seperti tahun 98, akan muncul sebuah konglomerat baru. Karena duit-duit lama itu akan disapu habis karena kredit nanti mulai berterbangan, orang-orang akan gagal bayar, dan kalau banyak perusahaan yang kolaps, mereka mulai gadaikan dengan harga-harga murah, properti akan kolaps semua, dan banyak orang yang akan mulai beli di harga bawah, dan mereka yang bertahan dan memanfaatkan kesempatan tersebut, merekalah berpotensi untuk menjadi orang kaya baru atau lahirnya konglomerat baru. Pastikan teman-teman share video ini ke saudara atau ke keluarga teman-teman kalian agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi potential financial crisis di depan mata. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.